Assalamualaikum, salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Pada video kali ini, saya Marhatus Solehah, guru dari SDN Gendel 1 Sine, akan berbagi praktik baik pembelajaran PAI dengan memanfaatkan games edukasi Wordwall dengan media IFB bersama murid saya di dalam kelas. Dengan judul Pemanfaatan Media Game Interaktif Berbasis Wordwall sebagai Media Pembelajaran PAI terhadap pemahaman siswa pada materi tanda-tanda usia balik pada siswa kelas 4 di SDN Gendel 1 Sine. Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi tanda-tanda usia balik terlihat dari rendahnya keaktifan saat evaluasi, di mana hanya beberapa siswa yang mampu menjawab pertanyaan. Materi ini sebenarnya memerlukan penjelasan yang tepat dan mendalam. Namun, penyampaian sebelumnya kurang memanfaatkan alat bantu visual yang menarik. Di era digital, siswa cenderung membutuhkan media pembelajaran yang interaktif dan mudah dipahami. Penggunaan game interaktif Wordwall menjadi solusi yang relevan dengan kebutuhan tersebut. Media ini terbukti meningkatkan keaktifan siswa, membantu mereka berinteraksi lebih baik, serta menciptakan lingkungan belajar yang kaya literasi visual. Sebagai guru pendidikan agama Islam, saya bertanggung jawab menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, merancang mekanisme permainan dalam Wordwall, serta melakukan observasi terhadap keaktifan mereka selama proses pembelajaran berlangsung. Pelaksanaan pemanfaatan game interaktif dalam pembelajaran sempat menghadapi kurangnya dukungan dari teman sejawat. Beberapa di antara mereka masih beranggapan bahwa penggunaan game dapat membuat siswa ketagihan bermain dan mengurangi fokus selama pembelajaran. Selain itu, keterbatasan tenaga dan alat bantu visual juga menjadi tantangan, terutama ketika media harus dipindahkan dari satu ruang kelas ke ruang lainnya yang membutuhkan waktu dan tenaga tambahan. Meskipun demikian, praktek baik ini tetap dapat berjalan berkat kolaborasi pihak yang terlibat, yaitu guru pendidikan agama Islam sebagai perancang dan pelaksana strategi pembelajaran, serta peserta didik kelas 4 yang aktif mengikuti proses pembelajaran. Melalui kerjasama ini, inovasi pembelajaran tetap dapat diimplementasikan meskipun terdapat berbagai keterbatasan. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam melaksanakan praktik baik ini diawali dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pihak memahami ketujuan kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta kebutuhan sarana yang diperlukan. Mengingat adanya keterbatasan waktu dan tenaga, saya menyusun strategi kolaboratif dengan meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu memindahkan alat bantu pembelajaran dari ruang penyimpanan ke kelas. Dukungan ini sangat penting agar proses pemindahan media pembelajaran, khususnya perangkat yang cukup besar seperti IFB, dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, sehingga pembelajaran tetap dapat berjalan sesuai rencana. Proses pelaksanaan dimulai dengan persiapan ruang kelas. Saya menyiapkan IFB terlebih dahulu, memastikan perangkat itu berfungsi dengan baik, serta menata posisi alat agar mudah diakses dan terlihat jelas oleh seluruh siswa. Setelah itu, saya menyiapkan materi yang akan digunakan dalam pembelajaran, termasuk video pembelajaran, game edukasi interaktif, dan LKPD yang tampilan menarik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Hasil pelaksanaan praktek baik ini menunjukkan efektivitas yang signifikan. Siswa mampu memahami istilah dan konsep tentang balik dengan lebih cepat melalui pendekatan visual yang digunakan dalam pembelajaran. Media interaktif yang ditampilkan membantu mereka memproses informasi secara lebih konkret dan menarik, sehingga materi yang awalnya dianggap sulit menjadi lebih mudah dipahami. Dampak dari aksi ini terlihat jelas pada peningkatan keaktifan siswa dan antusiasme peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Siswa lebih berani menjawab pertanyaan yang diberikan guru, menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap materi itu meningkat. Visualisasi kata dan gambar juga mempermudah mereka mengingat konsep penting terkait tanda-tanda balik. Selain itu, suasana pembelajaran menjadi lebih hidup dan tidak monoton
karena siswa terlibat langsung dalam aktivitas yang mendorong interaksi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga membangun rasa percaya diri siswa dalam menyampaikan pendapat atau menjawab pertanyaan. Dengan demikian, penggunaan media visual dan interaktif dalam pembelajaran terbukti memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran dan perkembangan sikap siswa di dalam kelas. Respon dari berbagai pihak terhadap strategi pembelajaran yang diterapkan menunjukkan hasil yang sangat positif. Rekan sejawat dan kepala sekolah mendukung penuh karena strategi tersebut mampu mengubah materi yang bersifat abstrak menjadi lebih mudah dipahami siswa. Siswa pun tampak antusias, merasa pembelajaran lebih menyenangkan, serta lebih berani bertanya selama proses belajar. Orang tua juga memberikan umpan balik bahwa anak mulai terbuka menceritakan materi tentang balik setelah pembelajaran berlangsung, menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kenyamanan siswa terhadap topik tersebut. Faktor keberhasilan utama dari praktek baik ini adalah dukungan penuh dari seluruh pihak, mulai dari kepala sekolah, rekan sejawat, hingga wali murid. Kolaborasi ini menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung inovasi. Langkah-langkah pelaksanaannya diawali dengan perencanaan kurikulum, dilanjutkan dengan menyiapkan permainan interaktif sesuai dengan materi yang diberikan, serta melakukan refleksi dan evaluasi untuk menilai pemahaman siswa dan memperbaiki kegiatan selanjutnya. Dari keseluruhan proses ini dapat dipelajari bahwa keterlibatan seluruh pihak sangat penting untuk keberhasilan implementasi inovasi pembelajaran. Yuk. Yang dikerjain nih mah, aku kecil loh.